Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kitabul As-Sabqi Al-Musabaqah, kitab tentang berlomba dan memperlombakan memanah. Halaman berapa sih? 140. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadith kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radiyallahu ankum qala radiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasihhul musabaqatu alad dawabi wal munadhalatu bisihami
idza kanatil masafatu ma'lumatan wa sifatul munadhalati ma'lumatan wa yukhrijul iwada ahadul mutasabiqaini hatta innahu idza sabaqa istaraddahu wa in subiqa akhadahu sahibuhu lahu wa in akhrajahu ma'an lam yajuz illa ayyudkhila bainahuma muhallilan fa in sabaqa akhadhal iwada wa in subiqa lam yaghram wallahu a'lam. Si Zaid sama si Ahmad memiliki masing-masing kuda. Si Zaid mahir menunggang kuda, si Ahmad bisa menunggang kuda. Si Zaid bilang kepada si Ahmad, ayo kita berlomba. Ya, saya pasang 500.000. Kau bisa mengalahkan aku, maka silahkan kau ambil 500.000. Tapi kalau saya yang menang, saya kembalikan lagi 500.000 itu ke saya. Nah, perlombaan seperti itu sah antara dua pihak yang berlomba. Kuda, onta itu yang boleh diperlombakan. Ya. Menurut qaul yang azhar, gajah pun bisa. Begitu juga keledai dan juga bagal. Perkawinan silang keledai dengan kuda namanya bagal. Kalau sapi tidak sah diperlombakan. Ya, begitu juga menyabung ayam tidak sah. Mengadu domba, ya, domba diadu itu tidak sah. Pembahasan ini dicermati oleh Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i adalah pelopor, orang yang memasukkan pembahasan ini dalam kitab fikih, yang mana sebelumnya itu tercecer di beberapa masalah pembahasan itu. Nah, Imam Syafi'i masukkan di fikih bab tentang hukum berlomba. Ini termasuk kecerdasannya Imam Syafi'i, yang mana sebelumnya tercecer di sana di sini, beliau bukukan. Orang yang pertama membukukan di kitab fikih tentang hukum berlomba. Mari kita lihat, wa tasihhul musabaqatu 'alad dawab. Sah berlomba dengan hewan melata. Yang dimaksud hewan melata di sini yaitu onta, kuda. Boleh juga gajah, keledai dan bagal. Ya. Kalau sapi tidak sah diperlombakan. Wal munadhalatu bisiham. Munadhalah muramat, ya, melempar anak panah. Ya. Jadi perlombaan memanah. Idza kanatil masafatu ma'lumatan, kalau jaraknya diketahui. Si Zaid dengan si Ahmad lomba memanah, kemudian diketahui jarak
500 meter misalnya, atau jarak 100 meter, boleh berlomba memanah. Wasifatul munadhalati maklumatan, sifat melemparnya itu juga diketahui. Tolok ukur menang apa sekedar kena bidikan atau sepakat keduanya, pokoknya kalau anak panahnya nancep. Harus jelas dulu tolok ukur yang juara yang mana, kena bidikan saja atau kena bidikan dan nancep. Ada yang bilang kalau nembus. Jadi harus jelas. Wa yukhrijul iwadha ahadul mutasabiqaini, mengeluarkan iwak, ya, uang oleh salah satu dari dua pihak yang berlomba. Tadi si Zaid dengan si Ahmad, ayo kita berlomba memacu kuda. Nih saya pasang, kata si Zaid, saya pasang 500.000, ya. Hatta idza sabaqa istaraddahu, hingga apabila si Zaid bisa mendahului, maka dia meminta mengembalikan 500 yang dia pasang. Sini, ana yang menang, ya. Wa in subiqa, kalau si Zaid didahului, akhadahu sahibuhu lahu, maka si Ahmad sahibnya si Zaid yang mengambil pasangan itu. Jadi bukan dua-duanya yang masang. Kalau dua-duanya masang, judi namanya. Kalau ini salah satu dari dua pihak yang berlomba, itu dia yang masang. Dia hanya ingin membuktikan, ada enggak yang bisa mengalahkan saya memacu kuda. Nih, saya kasih nih 500.000 kalau bisa ngalahkan saya. Tapi kalau saya yang menang, saya tarik lagi itu 500.000. Itu sah, boleh. Bagaimana kalau si Zaid sama si Ahmad dua-duanya masang? Si Zaid masang 500, si Ahmad 400, atau dia masang 500, maka dikatakan wa in akhrajahu ma'an lam yajuz, kalau kedua-duanya mengeluarkan iwak bersama-sama tidak boleh. Si Zaid masang, si Ahmad masang, kagak boleh. Illa, bolehnya kecuali ayyud khila bainahuma muhallilan, keduanya si Zaid dan si Ahmad memasukkan antara keduanya pihak yang muhallil, pihak yang menghalalkan. Supaya bisa halal, si Zaid sama si Ahmad dua-duanya masang, ada pihak ketiga, ya, penengahnya, namanya muhallil, mesti ada, ya. Si muhallilnya kagak masang, ya, itu namanya muhallil. Fa in sabaqa, kalau si Zaid bisa mendahului Ahmad, maka akhadzal iwadha, si Zaid mengambil yang dipasang oleh si Ahmad. Wa in subiqa, kalau si Zaid dikalahkan, didahului oleh si Ahmad, lam yaghram, dia tidak membayar, orang dia yang menang, ya. Dia tidak mengeluarkan yang 500 diserahkan kepada si Ahmad, karena dia berhasil memenangkan perlombaan berkuda tadi. Inilah
pembahasan tentang berlomba. Ya. Jadi dibahas begini, jangan sampai nanti rancu dengan perjudian. Ya. Kalau perjudian mengandung unsur spekulasi, maka diharamkan. Entah zaman dulu main sintir, main dadu, sekarang makin canggih judol. Ya, yang nyebelin tuh iklannya apa, perempuan pakai jilbab. Ini pelecehan banget itu. Saya herannya kok kagak ditindak gitu. Ini menjerumuskan banyak orang, ya, menanamkan besar khayalan tapi nggak sesuai dengan realita. Ya. Lagi orang kalau gila judi, ya nggak ada kelihatan rapi-rapinya. Ya. Gila kawin beda, kawin masih sah. Cuma karena demen kawin dibilang gila kawin, rapi tampilannya. Kalau gila judi, tampang mukanya udah jelek. Ya. Nyisir kagak, apa kagak. Makan aja kagak keurus. Ya. Makanya di Prancis orang yang udah gandrung judi, dia ciptakan bagaimana supaya tidak terganggu judinya, makan bisa jalan terus. Maka dibuat inovasi, makan cepat saji. Itu latar belakangnya begitu. Sejenis Kentucky gitu, makan cepat saji. Karena dia tidak mau beranjak dari meja judinya. Jadi bagaimana makanan yang siap hidang, tapi judinya tidak tertinggal. Ya, saking kadongan orang sini bilang, udah melekat banget tuh judi. Islam mengharamkan judi. Ya, jadi yang dibolehkan dengan syarat-syarat ketat memperlombakan. Kira-kira ya, kalau pertandingan sepak bola pesertanya masing-masing bayar nggak? Bayar. Ya. Terus dapat hadiahnya dari mana? Dari yang bayar. Beda kalau ada promotor. Nih, kalau bisa memenangkan pertandingan, kami sediakan hadiah. Ya, 2 kesebelasan tidak bayar. Ya, dia mengeluarkan potensi kemampuannya bertanding. Ya, lalu sang juara dapat hadiah bukan dari uang mereka. Ada pihak sponsor memberikan hadiah, boleh. Ya, tapi tidak bisa dikias dengan memperlombakan tadi. Binatang saja, sapi nggak bisa dijadikan bahan perlombaan dengan masang tadi, atau kambing, atau menyabung ayam. Dia hanya boleh pada kuda onta. Ya, qaul yang azhar, yang lebih kuat bilang gajah juga boleh, keledai juga boleh, bagol juga boleh. Wallahu a'lamu bissawab. Jamaah sekalian, pembahasan kita di fikih tentang perlombaan selesai. Ini kita membahas sedikit tentang Tasu'a dan Asyura yang bakal jatuh hari Rabu dan Kamis mendatang. Apa sih yang disunnahkan di hari Asyura? Di hari Asyura tentu kita disunnahkan puasa. Di dalam kitab Nailul Awtar, Asy-Syaukani menyinggung ada 3 martabat puasa Asyura. Martabat pertama, puasa 10 Muharram saja. Martabat kedua, 2 hari puasa 9 dan 10
Tasu'a dan Asyura. Martabat ketiga, 3 hari berpuasalah kamu sehari sebelum Asyura, sehari sesudah Asyura. Berarti 9, 10 dan 11. Ya, itu dikembalikan kepada kemampuan hadirin kalau mau melaksanakan puasa Asyura tadi. Ya, yang masyhur memang 9 dan 10. Kenapa 9 juga? Di dalam Riyadhus Shalihin disebutkan hadis, ya, seandainya aku hidup tahun mendatang, aku juga betul-betul akan puasa tanggal 9. Ternyata di tahun mendatang Nabi lebih dulu wafat, belum melaksanakan Tasu'a. Tapi hukum sudah berlaku. Jadi kita tetap puasa 9 dan 10. Dalam hadis riwayat Baihaqi juga disebutkan sumut tasi'a wal asyira wa khaliful yahud. Berpuasalah tanggal 9 dan 10 Muharram, bedakanlah kamu dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ada yang puasa Asyura, kita duluin 9 Muharram puasa, juga 10 Muharram puasa. Yang unik, kata Fatah bin Syakhraf di dalam kitab Irsyadul Ibad, dia menyebutkan kuntu afuttul khubza ala namli kulla yaumin. Saya punya kebiasaan merobek-robek remah-remah roti, saya beri makan semut tiap hari kebiasaan. Dia dipotekin roti, diberi makan. Jadi kalau semut ngumpul emang dia kasih makan. Ketika datang hari Asyura, remah-remah roti itu tidak dimakan oleh semut. Ternyata semut puasa. Lah kalau semut aja puasa, kita jadi orang kagak kalah sama semut. Dia penasaran, ntar gue coba hari Kamis, gue boberin gula rumah gue. Pertemuan mendatang, Ustadz, dimakan sama semut. Saya jawab, itu semut Rawasari. Orangnya aja kagak puasa, apalagi semut. Jadi ternyata Asyura itu dipuasakan juga oleh binatang. Korelasinya apa? Ya, mereka mengenang hari keselamatan nenek moyang mereka yang dibawa oleh Nabi Nuh. Dunia dikaramkan, Nabi Nuh mengangkut 80 orang beriman, termasuk anak istrinya, kecuali istrinya yang satu. Dia punya istri 2, Nabi Nuh, satu durhaka, tenggelam juga. Dari 4 anaknya 3 taat, yang satu durhaka, Kanaan, mati juga, tenggelam. Nah, Nabi Nuh bukan saja mengangkut 80 orang beriman, binatang sepasang demi sepasang diangkut, seluruh binatang sepasang-sepasang, ya termasuk semut. Jadi binatang-binatang itu rupanya mengenang, oh ini hari keselamatan nenek moyang kami. Wujud syukurnya dia puasa. Ya. Karena begitu 150 hari terombang-ambing di laut ganas, surut-surutnya 10 Muharram. Antum hitung aja dari 10 Sya'ban. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 150 hari. Berapa bulan? 5 bulan. Itu surut-surutnya 10 Muharram. Nah, Nabi Ibrahim selamat, tidak musnah ketika dibakar Raja Namrud
pada 10 Muharram. Saat dibakar Nabi Ibrahim membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dari situ ulama menganjurkan nanti Kamis ba'da subuh, kan kita puasa tuh Asyura, kita membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil 70 kali. Zikir yang dibaca Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya. Bagus kalau dipandu bersama-sama oleh imam. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian dibacalah doa Asyura. Hadirin bisa lihat di Majmu' Syarif atau di kumpulan surah Yasin. Lihat indeksnya doa Asyura. Ya. Jadi Kamis subuh kita baca hasbiyallah, kita puasa baca juga doa Asyura. Apalagi tuh di hari Asyura, sunnah berbagi. Ya. Dalam hadis riwayat Baihaqi disebutkan, man wassa'a ala iyalihi yauma asyura'a wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha. Siapa yang melapangkan rizki kepada keluarganya di hari Asyura, niscaya Allah lapangkan rizki kepadanya setahun penuh. Hadis ini dikomentari oleh seorang imam mazhab, Sufyan bin Uyainah. Dia katakan, saya coba amalkan hadis ini selama 50 hingga 60 tahun. Berarti 60 Asyura. Saya dapati buktinya persis seperti yang Nabi katakan, setahun ke depan Allah ganti, obyekannya lancar, dagangnya laris. Ya, jadi konkretnya gimana? Kamis lusa ini kita puasa, tuh anak-anak jajannya tambahin, ya istri uang belanjanya tambahin, mampir ke rumah orang tua tambahin. Dia girang tuh orang tua kita, mak ini ada bonus Asyura. Dibuka amplop, ya Allah, cepean 5 lembar. Ya, dia girang. Doain ya mak ya, mak doain ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan tiap hari Asyura terus. Saking girangnya doanya begitu. Duh, seandainya tiap hari Asyura terus. Udah kita jadi anak amin aja. Jangan pakai ngomong, ya mak boncos mak. Ntar kalau malaikat catat boncos gimana? Boncos terus. Jadi bukan saja berbagi kepada anak yatim, ternyata juga berbagi kepada anak istri, orang tua. Berbagi ke dalam keluarga. Tuh kalau hadis ini diamalkan oleh DKM, Masya Allah. Ya, hari Asyura dia keluarkan insentif buat merbot, Masya Allah. Itu merbot malam Kamis udah vakum untuk karpet, lu malam-malam Asyura besok. Setuju nggak? Yang setuju pasti marbot. Iya. Yang jadi ketua RT, ketua RW ada nggak di sini? Ketua RT banyak. Nah, iya. Tuh hansip, petugas kebersihan, Asyura, tambahin insentifnya, Masya Allah. Malam Kamis dia ronda, matanya mendelik kayak beling. Bang semangat, malam Asyura. Oh. Pokoknya nggak boleh ada yang bergerak, kucing lompat aja dia langsung awas. Bang nggak ada ngantuk-ngantuknya, Asyura. Kebolehan ngegirangin, ya Allah ya Rabbi. Tuh hansip
tugas kebersihan. Dia bilang, wah punya RT begini mah asik. Biar kata setahun sekali di Arab tuh mansip. Kapan Asyura lagi? Yang punya perusahaan ya, karyawannya, OB-nya, petugas cleaning service, security-nya, nih insentif Asyura, masya Allah. Nih entah karena nggak tahu atau nggak peduli ya, ini hari kasih sayang yang sebenarnya, hari berbagi 10 Muharram. Mudah-mudahan antum bisa amalkan ya, jangan pakai ngomong ya Ustadz suasana begini lagi kering, jangan ngomong gitu, ntar malaikat catat lagi kering, bener kering terus ya. Udah pasang niat di hati, ya Allah mudah-mudahan kau lapangkan rizki hari Asyura, saya ingin berbagi pada keluarga juga pada anak yatim, jadi mudah-mudahan rizkinya ketemu. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya wasi'al maghfirah ighfir lana dzunubana ya Razzaq urzuqna fa anta khairur raziqin. Ya Fattah iftah lana futuhal 'arifin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.